Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan mansubatil asma, isim-isim yang dinasab. Terakhir kita membahas tentang maf'ul fih atau dzaraf. Tersisa sedikit pembahasan dari maf'ul fih, yaitu pada malhuzah, poin jim, dal dan ha, atau dal sama ha nggih. Ya. Nah. Poin dal sama ha ini adalah malhuzah atau yang belum terbahas. Oh, insyaallah. Latif, jazakallah khair Latif. Abdul Latif. Sambil menunggu yang lain datang, kita bahas sedikit poin dal sama ha ini berkaitan dengan maf'ul fih atau dzaraf. Untuk poin dal, kata beliau, tadkhulu ma ala ba'di dzuruf mislu 'inda wa hina wa qabla wa ba'da wa duna. Ya, ini yang kita bahas ya, belum ya. Kita bahas sebelum masuk ke hal. Nanti kalau hal insyaallah biar yang lainnya mengikuti utuh pembahasan hal. Ini berkaitan dengan huruf ma, dan ma ini adalah ma zaidah. Jadi dia bukan ma istifham, bukan ma isim mausul, atau bukan ma syarat. Jadi dia ma huruf yang biasa masuk kepada sebagian dzaraf. Dan lafaz-lafaz dzaraf tersebut adalah inda, hina, qabla, ba'da sama duna. Jadi kalau digabung, indama, hinama, qablama, ba'dama sama dunama. Jadi dzaraf-dzaraf ini inda, hina, qabla, ba'da, duna terkadang kita dapati di dalam referensi atau buku-buku Arab atau teks-teks Arab itu dimasuki ma, atau ma ada setelah dzaraf ini. Terjatuh ma ini setelah dzaraf ini, dan itu tidak berpengaruh, Pak. Tidak berpengaruh. Maksudnya tidak pengaruh bagaimana? Jadi isim, biasanya isim yang jatuh setelah dzaraf itu kan sebagai mudhaf ilaih majrur. Misalkan inda yaumin, hina idzin, qabla rajulin, qabla sa'atin, duna sa'atin, duna. Intinya isim yang jatuh setelah dzaraf kan majrur. Nah, ketika disisipi antara dzaraf ini dengan isim yang majrur tadi atau mudhaf ilaih tadi ma, jenengan tidak usah apa ya? Tidak usah kaget. Ma di sini adalah ma zaidah. Jadi dia huruf zaidah, tambahan, dan tidak pengaruh terhadap isim yang jatuh setelah ma ini. Jadi tetap apa? Majrur, mudhaf ilaih. Kata beliau, tadkhulu ma ala ba'di dzuruf. Ma ini masuk kepada sebagian dzaraf, contoh inda, hina, qabla, ba'da sama duna. Wa takunu zaidatan, dan ma ini adalah ma zaidah, huruf, Pak. Huruf. Wala tu'athiru 'alaiha, enggak pengaruh terhadap dzaraf tersebut. Wala takuffuha an amaliha. Ma ini juga tidak menghalangi dari dzaraf ini, tidak menghalangi amalan dari dzaraf ini. Amalan dari dzaraf ini mengejarkan isim yang setelahnya. Ketika disisipi, waalaikumsalam, ketika disisipi oleh ma, tidak ngaruh. Maksudnya adalah an hadhihi dzuruf tadillu mansubatan. Dzaraf-dzaraf ini tetap mansub, jelas. Jadi bunyinya itu tetap indama, hinama, qablama, ba'dama, dunama, tetap mansub. Wa yadhillul ismu alladhi qad yaliha mudhafan ilaihi majruron, dan isim yang jatuh setelahnya itu tetap sebagai mudhaf ilaih
majrur. Nah, contoh, rajautuhu, saya mengharap dia an yahdura duna ma ta'khirin. Saya mengharap kedatangan dia tanpa apa? Tanpa telat. Saya mengharap dia datang tidak telat begitu. Duna ma ta'khirin. Kita melihat di sini ada duna, terus ada ma. Kemudian ta'khirin tetap majrur. Sehingga ma yang antara duna dan ta'khirin itu tidak berpengaruh. Duna ma duna dzarfun mansubun wa ma zaidah ta'khirin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Kalau zaidah tidak usah di-i'rab. Namanya huruf, pertama dia huruf tidak bisa di-i'rab. Kedua, dia ya zaidah tambahan. Nah, jadi seperti itu. Simpel nggak Pak? Simpel. Nah, kalau jenengan mendapatkan di dalam teks Arab seperti ini, jenengan tidak usah kaget. Ini ma apa? Itu adalah ma zaidah. Yang terakhir sebelum masuk kepada hal, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan berkaitan dengan ma zaidah yang masuk kepada sebagian dzaraf. Lafadznya adalah inda, hina, qabla, ba'da sama duna. Bismillah. Tidak ada? Selain lafaz ini ada lagi. Selain lafaz ini. Selain lafaz ini Allahu a'lam. Sini beliau mencatat atau menulis ini mislu inda, hina, qabla, ba'da, duna. Allahu a'lam yang lainnya. Mungkin di referensi lain ada mungkin. Nah. Lanjut, yang terakhir adalah berkaitan dengan asmaul jihad al-arba, arah mata angin yang 4. Utara, selatan, timur sama barat. Nah, utara, selatan, barat sama timur. Nah, asmaul jihad al-arba. Nah, mata angin ini yang ada 4 ini, utara, selatan, barat, timur, sudah kita bahas kemarin. Bahwasanya dia termasuk apa? Termasuk dzaraf. Mutasarrif atau ghair mutasarrif? Mutasarrif atau ghair mutasarrif? Lafaz arah mata angin. Timur syarqun, barat ghurbun, selatan janub, utara syamal, ya kan? Syarqun ghurbun, janub, waalaikumsalam. Janub sama syamal. Ini adalah arah mata angin yang 4 arah mata angin ini termasuk dzaraf makan atau zaman? Makan atau zaman? Makan. Mutasarrif atau ghair mutasarrif? Ya, kemarin sudah dibahas di poin yang keempat itu ya. Termasuk dzaraf mutasarrif yang terakhir itu syamal, janub, syarqun sama ghurbun. Termasuk mutasarrif. Maksud dari mutasarrif apa? Anda tanya aja. Maksud dari mutasarrif dan ghair mutasarrif. Nah, yang senyum. Pak Bambang. Mutasarrif apa? Ghair mutasarrif enggak. Ghair mutasarrif apa? Kalau mutasarrif itu digunakan jazakallah khair. hanya untuk dzaraf. Hanya digunakan untuk dzaraf, tidak bisa selain dzaraf. Kalau ghair mutasarrif bisa digunakan sebagai dzaraf dan bisa selain dzaraf. Ada yang bisikin dari belakang, kebalik. Nah, kebalik. Nah, mutasarrif berarti bisa berubah-ubah. Mutasarrif, tasarrafa yatasarrafu, itu bisa berubah-ubah. Berarti bisa sebagai dzaraf, bisa selain dzaraf. Adapun ghair mutasarrif tidak bisa kecuali hanya dzaraf saja. Janub, syarqun, syamal. Syarqun, ghurbun, janub sama syamal termasuk mutasarrif atau ghair mutasarrif? Mutasarrif. Jadi bisa sebagai dzaraf, bisa sebagai selain dzaraf. Ya, hanya mereview, memurojaah saja. Nah,
Untuk memperkuat lagi silakan di murojaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan 4 arah mata angin ini kata beliau kan bunyinya begini, Pak. Bisa janubun, bisa syarkun, bisa ghorbun, bisa syamalun, ya. Bisa sebagai dorof, jelas karena dia memang asalnya dorof. Bisa januba, bisa syarqo, bisa ghorba, bisa syamala. Tetapi perlu diingat, kalau dia sebagai dorof arah mata angin ini pasti ada mudhaf ilaihnya. Misalkan barat, barat apa? Nggak akan mungkin dia berdiri sendiri tanpa adanya gandeng. Barat apa? Barat rumah, barat masjid, timur masjid, selatan jalan. Nggak mungkin hanya barat, timur, selatan, utara, tidak mungkin. Pasti ada apa? Ada gandengannya. Misalkan HP ini ada di barat tanganku. Hadal jawal yaqa'u hadal jawal gharba yadi. Nah, yaqa'u hadal jawal, terletak HP ini di barat tanganku. Yaqa'u hadal jawalu gharba yadi. Jadi setelah arah mata angin ini ada gandengan isimnya. Kalau dia sebagai dorof. Bingung tidak? Tidak bingung. Bingung atau belum sampai? Belum ada gambaran. Baik, ana ulangi. Sebelum kita masuk ke hal, alhamdulillah sudah mulai banyak yang datang. Nanti kalau ke hal benar-benar utuh pembahasannya. Poin yang H berkaitan dengan dorof ini terakhir, yaitu berkaitan dengan arah mata angin yang 4. Timur, barat, selatan, utara, syarqun, ghorbun, janub sama syamal. Arah mata angin yang 4 ini itu kan termasuk dorof, termasuk keterangan tempat atau waktu, Pak Sugeng? Keterangan tempat. Nah, keterangan tempat. Dan arah mata angin ini yang 4 ini mutasarrif atau ghairu mutasarrif, Pak Sugeng? Apa mutasarrif, apa ghairu mutasarrif? Mutasarrif itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah gimana? Bisa dorof, bisa sesuai kedudukannya. Iya, bisa dorof, bisa selain dorof. Kalau ghairu mutasarrif, cuman bisa dorof saja. Cuman dorof saja. Baik, 4 arah mata angin ini mutasarrif atau ghairu mutasarrif? Ghairu mutasarrif. Berarti hanya bisa sebagai dorof. Betul Pak Bambang? Janub, syarqun, ghorbun sama syamal hanya sebagai dorof saja, tidak bisa selain dorof. Kembali kepada halaman 73. Syamal, janub, syarqun sama ghorbun itu adalah dorof mutasarrifah. Berarti bisa sebagai dorof, bisa selain dorof. Nah, bisa sebagai dorof, bisa selain dorof. Jelas ya? Nah, kalau arah mata angin ini sebagai dorof, pasti dia mansub, jelas. Dan ana tambahkan, dan ada gandengannya, Pak. Ada isimnya setelahnya, nggak berdiri sendiri. Jadi baratnya apa? Barat tanganku tadi. Baratnya rumah, timurnya masjid, selatannya jalan, utaranya laut, utaranya rumah, utaranya apa. Intinya arah mata angin ini ada gandengannya setelahnya. Contoh, HP ini terletak di barat tanganku. Yaqa'u hadzal jawalu gharba yadi. Nah, bunyinya gharba karena dia sebagai dorof. Dan jangan lupa kalau sebagai dorof mansub dan terjadi pada jumlah fi'liyah. Jelas di sini? Jelas masih? Kasih contoh. Kasih contoh. Jenengan. Contoh ini arah mata angin ini sebagai dorof. Buat contoh dalam jumlah mufidah. Jenengan mewakili saf kedua, saf pertama Pak Bian. Oke, Pak Bian nggih. Oh, nggih. Terus.
buat contoh dalam jumlah dalam dorof. Nah, pemanasan sebelum masuk ke hal. Ya, harus dipanaskan dulu. Di sini kita masuk ke hal mansubatul asma yang ketujuh ya. Ke-8. Nggih. Akul ruzza benar, saya nasi. Saya makan nasi. Nggih, langsung dikasih keterangan ini. Akul ruzza, aina ta'kul ruzza? Masnya, siapa Mas Nintan? Asmani? Mas Alwi, sudah punya contoh? Jumlah fi'liyah jangan lupa. Nggih, monggo. Akul ruzza. Oh, ganti, nggih, monggo. Darabtu dzalima fil hadiqah. Mana di sini arah mata anginnya? Arah mata anginnya. Jenengan sudah mendatangkan jumlah fi'liyah itu udah separuh. Nggih. Iya. Darabtu dzalima syarqa baiti. Saya memukul seorang yang zalim, masyaallah, jenengan polisi. Silakan. Jenengan memukul maling mungkin. Saya memukul seorang yang zalim di timur rumahku. Darabtu dzalima syarqa baiti, benar. Nggih, Mas Alwi, monggo. Kenapa? Ya qaul masjidu. Syamala baiti. Masjid itu terletak di utara rumahku ya. Yaqa'u al-masjidu syamala baiti. Bagus contohnya seperti itu. Nah, nanti kalau di imtihan ya seperti itu buatnya. Seperti itu buatnya. Nggih, Pak Sugeng. Nggih. Dan hak ini Pak, pembahasannya adalah terkadang dzaraf yang dari arah mata angin yang 4 ini itu boleh dikasih ya setelahnya. Boleh dikasih ya setelahnya. Ana tulis contoh dari Pak Bian sama Mas Alwi. Ya. Jadi poin yang H ini hanya nambahkan ya untuk arah mata angin yang 4 ini, ya. Tetapi jangan lupa arah mata angin ini kedudukannya sebagai dzaraf. Ini tadi Pak Bian memberikan contoh. Darabtu ad-dzalima. Saya telah memukul seorang yang berbuat zalim di mana tadi? Timur rumahku, Pak ya. Syarqa baiti. Syarqa baiti. Ya. Jadi pembahasan kita arah mata angin barat, timur, utara, selatan. Di sini beliau mencontohkan timur. Nah, dan kita tadi memberikan penjelasan bahwasanya untuk arah mata angin ini gandengkan dengan isim. Nah, dengan isim. Apalagi kedudukannya sebagai dzaraf mansub. Contohnya adalah saya telah memukul seorang yang zalim di timur rumahku. Pembahasan kita adalah boleh diberikan ya yang bertasydid. Ya yang bertasydid untuk arah mata angin ini jika dia sebagai dzaraf. Berarti dalam jumlah fi'liyah. Boleh memberikan ya setelah
arah mata angin itu jika dia menunjukkan dorof. Jelas di sini? Ana tambahkan. Darabtu zalima syarr. Bunyinya syarr. Syarr. Qiyya baiti, ya begitu. Ghurbiya, syarqiyya, janubiya, syamaliyya. Lihat buku. Ha yajuzu boleh idhofatu ya'in musyaddadatin menambahkan ya yang bertasydid ke arah ke nama-nama arah mata angin yang 4. Fanaqulu maka kita katakan syamaliyun, janubiyun, syarqiyun wa gharbiyun. Contoh, yaqa'u Sudan. Sudan itu terletak di janub. Janub apa? Janub utara. Hah? Selatan atau utara? Oh, iya. Janub apa? Selatan sana. Kok aku juga heng juga selatan. Jadi apa ini? Sudan itu terletak di selatannya Mesir. Kalau di peta berarti bawahnya ya. Nah, Sudan itu terletak di selatannya Mesir. Kita lihat di sini yaqa'u Sudanu januba Misra. Begitu. Atau janubiyya Misra. Itu sama-sama benar. Kalau di papan darabtu dzalima syarqa baiti atau darabtu dzalima syarqiyya baiti. Nah, kalau tadi contoh dari Mas Alwi, yaqa'ul masjidu syamala baiti atau syamaliyya. Nah, seperti itu. Faedahnya ditambah dulu. Faedahnya apa ya? Tujuannya apa memang seperti itu datang dari orang Arab? Apa perbedaannya begitu ya? Ketika ditambah ya yang musyaddadah dengan tidak. Taukid kayaknya enggak, karena ini hanya bukan huruf zaidah, dia huruf biasa. Huruf ya biasa. Seperti ya nisbah begitu, tapi beda. Kalau ya nisbah kan ada tujuannya. Tapi kalau ini bukan ya nisbah. Nah, karena hurufnya di sini hurufnya kan huruf ada dua, ada huruf mabani sama huruf ma'ani. Kalau huruf ma'ani biasanya kalau ada tambahannya berpengaruh terhadap makna. Tapi kalau huruf mabani, huruf yang memang bahan baku yang tidak memiliki makna itu enggak ngaruh biasanya. Hanya apa ya? Hanya ada yang seperti ini, ada yang seperti itu begitu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Oke, itu pemanasannya lumayan 15 menit lebih, 20 menit. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan baru yaitu mansubatul asma yang ke-8 yaitu hal. Nah, hal. Ada pertanyaan? Tidak ada, langsung ya kita masuk ke hal yaitu mansubatul asma yang ke-8. Membaca bapaknya yang belakang. Sinten? Pak Nur Kholis. Nah, monggo hal. Nah. Bismillah. Qala mu'allifu al-halu al-awwalu al-halu ismun nakiratun mansubun bi bi yubayyinu hay atal fi'la fa'ili au maf'ulun bihi inda wuqu'il fi'li ay annahu yaqa'u fi jawabi alaka ay annahu yaqa'u fi jawabi kaifa jawabi kaifa hadasul fi'li hadatsal fi'li ya hadatsal fi'lu terus wa yusammal
fi'lu aw maf'ulun bihi alladhi tubayyinu al-hala al-halu hay'atahu terus sahibal hali wala buddha an yakuna sahibul hali ma'rifatin al-mislu ja'al qaidu muntasiron tubayyinul halul allati kana alaihal fa'ilu al-qaidu waqta mudhaf ilaih maji'ihi terus wa tu'rabul halu wa tu'rabu hala mansubatun mansubatan bil fathati. Nggih, jazakallahu khair Pak Nur Kholis. Nggih. Baik, kita masuk ke mansubatul asma yang ke-8. 11 ya jumlahnya ya. Ini kita 8, alhamdulillah sudah 2/3 ya. 11 apa 12? Nah, alhamdulillah. Yaitu hal. Nah, apa itu hal? Kata beliau, ta'rif atau definisinya adalah al-hal adalah isim. Isim yang nakiroh. Isim yang nakiroh. Terus dia mansub. Isim nakiroh mansub. Nah, isim nakiroh dan mansub. Terus isim nakiroh yang mansub ini menjelaskan keadaan fa'il. Ingat, kalau ada fa'il berarti pada jumlah fi'liyah. Langsung jenengan Pak di sini. Oh, berarti fa'il. Atau maf'ul bi. Oh, berarti jumlah fi'liyah. Langsung jenengan celing di sini. Daraba Muhammadun kalban. Qama Zaidun. Nah, langsung di sini. Oh, berarti terjadi pada jumlah fi'liyah. Nah, kalau di sini jenengan sudah sudah ada, oh berarti jumlah fi'liyah. Aku sudah punya contoh. Terus hal ini menjelaskan keadaannya fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya jumlah fi'liyah. Lebih jelasnya lagi kata beliau, maksudnya adalah yaqa'u fi jawabi kaifa hadatsal fi'lu, terjadi ketika ditanya atau ketika menjawab sebuah pertanyaan bagaimana terjadinya fi'il tersebut. Nah, misalkan tadi contohnya qoma Zaidun, Muhammad telah berdiri. Nah, dikasih kaifa, Pak. Bagaimana Muhammad berdiri itu? Nah, nanti jawabannya adalah isim mansub nakiro atau hal. Qoma Zaidun, ya kan? Ada fa'il ya kan? Ada jumlah fi'liyah. Jadi kan ditanya sama teman, "Ya Ali, qoma Zaidun." Ali, Zaid itu telah berdiri. Terus Ali nanya lagi, bagaimana Zaid itu berdiri? Jenengan melanjutkan, qoma Zaidun kaslana misalkan. Muhammad berdiri dalam keadaan malas. Lah, kaslan di sini adalah keadaannya Zaid ketika dia berdiri. Itulah hal. Ditanya lagi misalkan, hal hafidhal Quran? Naam, hafidhul Quran. Kam juz'an? 30 juz'an. Ditanya lagi, kaifa tahfadul Quran 30 juz'an? Bagaimana kamu menghafal Quran 30 juz? Hafidhul Quran 30 juz'an. Bagaimana? Mustaqiman alal hifdzi misalkan. Selalu dalam keadaan istiqomah untuk menghafal atau selalu semangat untuk menghafal. Nah, semangatnya sama istiqomahnya ini adalah isim nakiroh dan
mansub, mustaqiman atau harison. Jadi seperti itu. Mudah kan? Mudah kan? Sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Yeah. Hah? Iya. Intinya pertama jumlah fi'liyah. Terus ana tanya ke jenengan, bagaimana kamu itu begitu? Nanti jawabannya adalah isim nakirah mansub dan hal. Dan triknya juga ini adalah menggunakan ilmu tasrif, karena hal itu rata-rata dibuat dari isim mushtaq. Jadi jenengan harus main ilmu tasrifnya kayak tadi, qoma zaidun. Qoma zaidun. Terus jawabannya bagaimana dia berdiri? Malas, ya kan? Malas itu apa? Tasrifannya? Kalau tasrifnya nggak main susah buat hal, Pak. Karena nanti akan diambil dari apa? Dari isim fa'il, atau dari isim maf'ul, atau dari isim tafdil, atau dari sifat musyabbahah, atau dari siyagul mubalaghah, atau ringkasnya diambil dari isim mushtaq, lawan dari isim jamid. Isim mushtaq apa? Jangan silahkan murajaah lagi di Mukhtar, di situ banyak isim mushtaq. Jadi contohnya tadi mustaqiman, harison, kaslan, terus apalagi dan seterusnya, itu semua isim mushtaq yang menunjukkan sifat. Nah, menunjukkan sifat. Kita baca contoh dari buku ini biar semakin lengket. Nanti kalau sudah lengket, ana tanya contoh dari jenengan. Lanjut. Ana ulangi lagi ta'rif atau definisinya. Hal adalah isim nakiro mansub. Terus isim nakirah mansub ini menjelaskan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul B ketika terjadinya fi'il. Ai maksudnya adalah, ini beliau perjelas agar kita mengetahui hal. Maksudnya hal itu terjatuh ketika menjawab pertanyaan kaifa. Bagaimana terjadi perbuatan tersebut? Nah, nanti jawabannya adalah hal. Nah, terus wa yusammal fi'lu, bukan fi'lu ini. Wa yusammal fa'ilu, salah di sini. Yang dicetakan baru dibenahi enggak, Pak? Fa'il. Fa'il ya, bukan fi'lu kan? Iya, ya. Jadi di situ Syekh Ahmad ya yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad. Syekh Ahmadnya udah di pondok alhamdulillah. Yang pengen langsung dapat sanad Ali lebih tinggi langsung beliau, Pak. Iya. Mas Idad, iya sekarang di sana beliau mengambil sanad Al-Quran, alhamdulillah. Semoga dapat ilmunya dan bermanfaat, Pak ya. Bisa ditularkan ke yang lainnya. Nah, itu bisa beliau jenengan tanyakan ke beliau karena beliau sudah mentahqiq itu meneliti manuskrip asli dari kitab ini. Mungkin ada berapa manuskrip tulisan asli, cetakan aslinya. Mungkin ada berapa manuskrip entah di Mesir di mana, nanti diteliti mana yang salah, mana ini yang benar, itu diteliti. Nah, dan biasanya orang kalau suka dengan hal-hal yang demikian itu orangnya teliti, Pak. Teliti, suka membaca. Dan kalau kita tahu tulisan asli para ulama rata-rata enggak apik. Enggak apik. Nah, kalau enggak terbiasa kita wangil tenan. Jangan tanya harokat. Bentuknya saja kadang tidak mengikuti khat yang masyhur. Iya, aku dulu punya gambaran, oh kalau tulisan para ulama itu apik. Ternyata kalau kita lihat buku, terus di situ ada buku di mana ada takdim, tulisan ulama, masya Allah. Ya, masya Allah. Nah, memang ujiannya untuk penuntut ilmu begitu, Pak. Biar ada apa? Usaha untuk memahami apa. Kalau sekarang masya Allah. Udah dicetak bagus, kertasnya apik, dikasih catatan kaki, penjelas, syarah ya, bahkan terjemahan ya, bahkan ada warninya. Menunjukkan kita semakin susah untuk memahami apa? Iya, tulisan Arab itu. Nah, lanjut. Kata beliau, fa'il dan maf'ul bih yang dijelaskan oleh hal itu keadaannya dinamakan dengan sahibul hal. Intinya fa'il atau maf'ul bih yang memiliki hal itu namanya sahibul hal. Nah, wala budda an yakuna sahibul hal ma'rifatan. Ini penting.
Sahibul hal Pak harus ma'rifat. Tidak boleh nakirah. Tidak boleh sahibul hal itu nakirah, harus ma'rifat. Kira-kira apa rahasianya kok sahibul hal harus ma'rifat? Fa'il, maf'ul bih kok harus ma'rifat? Atau mungkin naibul fa'il boleh. Yang penting terjadi pada jumlah fi'liyah. Kenapa kok sahibul hal itu harus ma'rifat? Kira-kira. Terkadang ana nyinggung di pembahasan-pembahasan lain terkadang. Bismillah. Kita lihat di sini contohnya ja'al qaidu muntasiron. Panglima itu telah datang. Bagaimana dia datang? Dalam keadaan menang. Menang perang Pak ya. Nah, kan bangga Pak. Nah, panglima perang kalau udah pulang dalam keadaan menang ya siap-siap naik jabatan dan seterusnya Pak ya. Iya, panglima itu datang. Bagaimana dia datang? Kaifa ja'al qaidu? Kalau semua dijadikan hiwar, misalkan anak kasih tahu ke jenengan Pak Miftah, al-qaidu ja'a muntasiran. Oh na'am Ustaz. Terus balik bertanya, kaifa ja'al qaidu Ustaz? Ja'al qaidu muntasiran. Ja'al qaidu muntasiran. Panglima tersebut datang dalam keadaan menang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira kenapa sahibul hal harus ma'rifat? Di sini qaid ya. Di sini al-qaid. Kenapa? Karena harus jelas. Berarti kalau nakiro, iya, rodok nyerempet. Jadi Pak, dikasih keadaan, sesuatu yang dikasih keadaan itu harus jelas. Kalau seumpama nakiro, itu enggak secara makna kurang. Nakiro kalau ingin diperjelas jangan pakai hal, pakai naat saja. Pakai naat. Nah. Dan di sini Pak letak perbedaannya antara kan sama-sama sifat nanti. Misalkan ja'a qaidun muntasirun, ya kan? Berbeda dengan ja'al qaidu muntasirun. Ana ulangi, ja'a qaidun muntasirun dengan ja'al qaidu muntasirun itu berbeda secara makna. Meskipun dalam bahasa Indonesia mungkin sama. Tapi kalau ada konsekuensi hukum mungkin berbeda, Pak. Apa bedanya? Kalau muntasiron yang hal ini Pak, ketika waktu maji'ihi, ketika qaid itu datang dia menang. Tapi kalau ja'a qaidun muntasiron, telah datang seorang panglima yang menang. Jadi dia selalu menang. Kapan? Apakah ketika dia datang? Enggak, karena dia itu memiliki sifat selalu menang. Mungkin untuk Khalid misalkan, ja'a laqad ja'a qaidun muntasirun. Kenapa? Karena Khalid di dalam peperangan enggak pernah kalah. Begitu cocok, Pak. Nah, jadi seperti itu, hal itu menjelaskan keadaannya fa'il ketika terjadinya fi'il tersebut. Nah, jadi waktunya memang lebih terbatas, berbeda dengan na'at yang sudah kita ketahui. Na'at itu memang sifatun lazimah, sifat yang selalu melekat terhadap man'ut, berbeda dengan hal. Seperti itu. Ja'al qaidu muntasiron. Sampai sini jelas ya? Semuanya jelas? Kasih contoh. Iya. Apalagi praktek langsung. Pak Miftah kasih contoh. Terus apa lagi? Pak Saad, 2 orang. Dari soft kedua, sampingnya Pak Sugeng, Mas Ilham, Mas Iqbal. Terus Pak Sintan, Pak Heru. Pak Heru buat contoh hal. Dari soft kedua Pak Heru sama Mas Iqbal. Dari soft pertama Pak Miftah sama Pak Saad. Soft ketiga tuh. Hah? Soft ketiga. Soft ketiga nanti nyusul insyaallah. Buat contoh hal. Nah, buat contoh hal. Nah, bismillah. Monggo. Mustajilan. Kharaja dzalika at-talibu minal fasli.
santri itu atau siswa itu keluar dari kelas, bagaimana? Kaifa yakhruj minal fasli mustajilan. Alhamdulillah. Yakhruj minal fasli mustajilan. Bagus. Pak Saad atau Mas Iqbal sudah punya? Atau Pak Heru silahkan. Apa zero itu artinya? Oh, zero zuru, zurtuka. Saya mengunjungimu. Kaifa zurtani? Nanti anak balas. Bagaimana kamu mengunjungi saya? Zurtuka apa? Saya mengunjungimu dalam keadaan menghormati. Dalam keadaan menghormatimu. Apa menghormati bahasa atau tasrifannya? Fiilnya. Ikrom itu masdarnya. Akroma fiil madi, fiil mudhari masdar terus isim fa'ilnya, Pak. Buat dari isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya akroma apa? Coba ditasrif. Mukrimun. Zurtuka mukriman. Jangan ikroman. Kalau ikroman nanti beda tujuan. Kalau ikroman nanti jadinya apa? Jadinya zurtuka ikroman beda dengan zurtuka mukriman. Kalau zurtuka mukriman itu adalah hal. Kenapa kamu mengunjungiku? Kenapa? Iya, kenapa kamu mengunjungiku? Jawabannya nanti saya mengunjungimu karena memuliakan. Nanti ikroman itu maf'ul li ajli. Tapi kalau bagaimana kamu mengunjungiku? Jawabannya saya mengunjungimu dalam keadaan menghormati. Berarti mukriman ini yang hal. Beda tipis, Pak. Sama-sama mansub tapi beda fungsi dan tujuan. Kalau maf'ul li ajli masdar, kalau hal ini dari isim mushtaq. Meskipun nanti dari maf'ul li ajli itu banyak tujuannya. Ada 3 sebagaimana kita pelajari. Zurtuka mukriman. Lanjut. Siapa tadi? Mas Iqbal, nggih, monggo. Pak Saad sudah punya, monggo. Darabtul kalba ghadiban. Ini yang ghodib saya atau kalbannya? Saya. Kalau dua-duanya ghadiba ini. Bisa seperti itu. Kalau hal yang dari sahibul halnya maf'ul bih bagaimana, Pak? Sahibul halnya itu yang maf'ul bih. Kalau tadi kan banyak sekali fa'il. Bagaimana kalau maf'ul bih? Kalau maf'ul bih yang di buku di sini halaman 76. Syaribtul ma'a, saya minum air. Bagaimana keadaan air tersebut? Sofian. Sofian itu ya bersih murni begitu. Syaribtul ma'a sofian. Sofian adalah hal dari ma'. Sofian adalah tubayyinul hal allati kana 'alaiha al-maf'ul bih al-ma' waqa'at waqta syarbihi wa tu'rabu halan mansubatan bil fathah. Sofyan adalah menjelaskan keadaan maf'ul bih yaitu al-ma' ketika dia minum dan di i'rab sebagai hal mansub dengan fathah. Ini contohnya tadi fi'il madi, boleh fi'il mudhari', Pak. Boleh fi'il nahi, boleh fi'il amr, boleh jumlahnya positif, boleh jumlahnya negatif dengan variasi. Misalkan kalau negatif, tadi kan dorobtu, ma dorobtu. Tadi akaltu, ma akaltu. Tadi zurtuka, ma zurtuka. Fi'il amr misalkan ijlis, duduklah. Dalam keadaan apa? Nam sakinatan, Masya Allah. Ijlis sakinatan. Tazawad sakinatan. Ijlis sakinatan alal kursi. Duduklah antep di atas kursi. Jangan gerak. Misalkan santrinya rodok
aktif ya, overaktif ya. Ijlis sakinatan alal kursi. Seperti itu bisa, Pak. Ijlis sakinatan alal kursi. Mana sahibul halnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu anta, ijlis tadi. Jadi seperti itu, Pak. Nah. Mas Iqbal ya. Sudah ada contohnya? Monggo. Belum ada? Belum ada. Kita lanjutkan. Kalau sudah paham teori secara sederhana, sering contoh biar semakin melekat. Nah, contoh yang ketiga, Pak, ini dari sahibul halnya dari dhamir hadaru. Semuanya telah hadir. Jami'an. Apa? Jami'an. Bagaimana mereka hadir? Dalam keadaan apa? Bersama-sama semuanya. Nah, jami'an. Jami'an ini memang lafaz yang bermakna jamak ya. Jami'an. Nah. Jami'an tubayyinul hal allati kana 'alaiha al-fa'il wa wal jama' waqtal hudur wa tu'rabu halan mansubatan bil fathah. Ya, nah. Ini adalah definisi dan contoh dari hal. Bisa dari mufrad, bisa dari musanna, bisa dari jamak, menyesuaikan dengan sahibul halnya. Kalau sahibulnya jamak, jangan buat halnya jamak juga. Kalau musanna, mufrad, mufrad, menyesuaikan. Nah. Baik, ada pertanyaan, silahkan sebelum kita lanjutkan ke macam-macam hal yang kita pelajari tadi. Dan contoh-contoh dari jenengan adalah hal dari jenis pertama, yaitu hal dari isim apa ini? Isim dhohir. Hal dari isim dhohir. Nah, hal dari isim dhohir. Karena nanti akan ada hal dari syibul jumlah dan hal dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ini yang lebih apa? Gak susah sebenarnya. Lebih apa ya? Lebih membutuhkan pemikiran, ya analisa yang lebih tajam. Nah, ya melalui proses susah ya mungkin Pak Sugeng ya. Nah, hal dari syibul jumlah, hal dari jumlah. Nah, yang ini memang terkadang Pak, ketika kita membaca teks Arab yang panjang, 1 paragraf, 2 paragraf, kalau nggak terbiasa dengan hal yang dari syibul jumlah dan jumlah, itu nanti terlewatkan saja. Padahal secara makna itu hal, dan di Al-Quran banyak hal yang dari jumlah apalagi. Hal yang dari jumlah. Jumlah ada 2. Fi'liyah sama ismiyah. Fi'liyah, fi'il fa'il. Ismiyah, mubtada khobar. Jadi mubtada khobar menjadi hal. Kemudian syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada 2 lagi. Jar majrur, dzaraf dan majrur. Nah, jadi hal yang kita pelajari adalah hal yang jenis pertama. Mudah menganalisanya. Yang penting tahu terjemahannya. Oh, ini hal. Nah, adapun yang kedua dan ketiga ini memang membutuhkan lebih ketelitian. Tapi dengan seringnya praktek nanti bisa, Pak. Baik, tidak ada pertanyaan? Lanjut. Nah, al-halu salah satu anwa'in. Yang baca masnya. Ya, monggo. Al-halu thalathatu anwa'in. Bismillah. As-sani al-halu thalathatu anwa'in. Ya. Al-awwalu ismun zahirun kama fil amthilati sabiqati. Wal ismu zahiru alladhi yaqa'u halan yakunu adatan wa sifan wasfan nakiratan. Okay. Ka qaimun wa zahirun wa muntasirun wa salimun wa hasanun wa maktubun wa mahbubun wa makruhun ila akhir. Wa hadzal wasfu yakunu
mutanaqqilan mutanaqqilan ay la yakunu mulaziman lil muttasifi bihi bil yadu bal yadullu ala hayatihi waqta hudusil fi'li faqat ya wa huwa yutabiqu sahibal hali fin naw'i wa fil adadi mislu adatit ta'iratu salimatan adat ta'iratani salimataini adat ta'iratu salimatin. Baik, syukron, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke macam-macam hal. Nah, ternyata macam-macam hal itu atau hal itu bermacam-macam. Yang kita pelajari barusan ini definisi dan contohnya itu adalah hal yang jenis pertama. Sering kita dapatkan di dalam teks-teks Arab. Meskipun tidak menutup kemungkinan hal yang jenis kedua dan hal yang jenis ketiga itu juga banyak di dalam teks-teks Arab. Nah, baik, yang pertama hal itu ada 3. Yang pertama adalah isim dohir. Apa itu isim dohir? Apa itu hal dari isim dohir? Kalau ana sering mengistilahkan dengan isim mu'rab. Isim dohir ini isim mu'rab, Pak. Isim mu'rab itu apa? Isim yang memiliki tanda i'rab. Isim musanna, isim mufrad, isim musanna, isim jama', mudzakkar salim, muannas salim, taksir, apalagi asmaul khamsah. Intinya isim yang tanda i'rabnya, mansubnya itu ketok, kelihatan, nampak, begitulah. Nah, jadi tidak hanya isim mufrad saja, bisa isim musanna karena mansubnya musanna kelihatan, yaitu dengan ya. Jamak taksir dengan fathah apa alif? Fathah. Kalau isim mangkus fathah muqaddar atau dhahira ketika nasab kelihatan. Nah, dan seterusnya. Intinya tanda i'rabnya kelihatan, itu isim dhahir. Kata beliau, langsung kama fil amtsilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang lalu. Jami'an, sofian, muntasiron, ini semua adalah isim dhahir. Jelas nggih? Berarti nggih? Tidak usah diulang ya. Ya, untuk menghemat waktu. Terus beliau menambahkan keterangan tentang hal dari isim dhahir. Dan isim dhahir yang menjadi hal itu seringnya adalah wasfan nakirotan, isim sifat atau garis miring isim mushtaq yang nakiroh. Apa itu isim mushtaq? Beliau memberikan contoh qaim, seperti qaim isim fa'il. Terus dhahir sama, muntasir sama, salim sama, isim fa'il semua. Hasanun sifat musyabbahah. Jenengan wazan-wazannya silahkan dihafal sendiri, Pak. Di dalam Mukhtarut kan ada kan? Wazan fa'alul hasan di sini adalah sifat musyabbahah dan dia adalah isim sifat, isim mushtaq. Ketika kita tarik ke tasrifan, hasuna yahsunu. Husain. Hasanun masdarnya. Ihsanan. Ayo masdarnya. Hasuna yahsunu husnan. Hasuna yahsunu husnan. Baru hasanun. Enggak hasinun, Mbak. Laki-laki yang baik rojulun hasanun, bukan rojulun hasinun. Ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri dia itu sifat. Ciri-ciri dia itu mushtaq. Bisa dimudzakarkan, bisa dimuannaskan. Berbeda dengan masdar, Pak. Husnun enggak ada husnatun, Pak. Kecuali orang Indonesia mungkin jadi nama. Husnun selamanya husnun, enggak ada husnatun. Tapi kalau hasanun bisa hasanatun.
Seharusnya orang Indonesia ini kalau pengen ngasih nama satunya mudzakkar, satunya muannas diambil dari isim mushtaq, isim sifat. Punya anak laki-laki Hasan, kedua laki-laki lagi Husain, ketiga perempuan Hasanatun, keempat perempuan Husainatun, ya kan begitu Pak. Terus Umar, Umair, Umairah, ya kan? Terus begitu Pak. Intinya kalau dia isim, maaf tadi Umar ya, Umar itu namanya orang bukan mushtaq ya. Intinya ciri-ciri isim mushtaq itu bisa dimudzakkar dan bisa dimuannaskan dengan tak marbutoh. Kadangkala muannas mudzakarnya itu ada tak marbutoh, tidak ada tak marbutoh. Kadangkala lewat wazan, Pak. Misalkan kayak warna. Warna abyad mudzakar, baydo perempuan. Apalagi aswad laki-laki atau mudzakar, sauda nah muannas. Hajar hajar sauda atau hajar aswad? Hajar aswad. Habba sauda, jangan habba tuh aswad, ya kan? Jadi kan ada Pak, untuk membedakan mudzakkar muannas itu pertama tak marbutoh dengan tidak ada tak marbutoh, kedua dengan wazan, ketiga anggota badan yang double, ya kan? Jadi kan sudah pelajari semua. Dan itu membantu dalam hal-hal yang seperti ini. Dan hal itu dari sini. Contoh atau lanjutkan kita. Hasan, maktub. Ini maktub juga. Bisa maktubun, bisa maktubatun. Tadi hasanun, hasanatun, salimun, salimatun, muntasirun, muntasiratun. Mahbub, ya bisa mahbubatun. Makruh bisa makruhatun. Begitu juga ada isim tafdil, Pak. Ahsan untuk laki-laki, untuk perempuan ahsanatun husna. Kan wazannya fudla, ya kan? Iya, fu'la. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, bisa dikiaskan. Nah, ila akhirih. Nah, adapun kalau masdar nggak bisa, Pak. Jenengan kalau masdar nggak bisa, karena masdar itu bukanlah sifat. Makanya kalau jenengan mendapatkan mubtada khobar, Pak, ini sering terjadi kesalahan ketika membuat jumlah mufidah dari mubtada khobar. Khobar itu diambil dari isim sifat, Pak, isim mushtaq. Jangan misalkan laki-laki itu baik, jangan ar-rajulu husnun, ar-rajulu hasanun. Kenapa? Karena hasan isim sifat. Kalau jamid nggak cocok, Pak. Nggak bisa. Jamid itu nggak mengandung sifat. Nah, jadi seperti itu. Misalkan HP ini bagus, al-jawwal jamalun atau jamilun? Nah, jamilun bukan jamalun. Jamal itu adalah ya jamal, ya maaf ya, panjang jamal. Jamal, nah. Jamalun. Nah. Jamil kita gunakan yang jamil bukan jamal. Nah. Karena sifat. Nah. Lanjut ila akhirih kata beliau. Jadi wazan-wazannya dikembalikan ke muhtarat lagi. Nah. Wahadal wasfu, terus beliau melanjutkan, dan sifat ini, isi mushtaq ini mutanakkilan. Maksudnya apa mutanakkilan? La yakunu mulazaman lil muttasif bihi bal yadullu ala hayatihi waqta hudutsil fi'li faqat. Maksudnya di sini adalah mutanakkilan. Jadi hal ini, Pak, yang dari isim sifat atau isim mushtaq itu mutanakkil. Maksudnya mutanakkil tadi di awal-awal aku jelaskan. Maksudnya keadaan ini bukanlah sifat yang selalu menyertai fa'il atau naibul fa'il atau maf'ul, akan tetapi sifat ini ketika terjadi fi'il tersebut. Paham di sini? Jadi misalkan ja'al qaidu muntasiron, apakah muntasiron terus? Enggak, ketika datang tadi. Jadi seperti itu maksudnya mutanakkilan. Maksudnya adalah la yakunu mulaziman lil muttasifi bihi. Jadi sifat ini enggak terus-menerus menyertai atau ada di dalam apa? Muttasif bihi. Muttasif bihi itu bisa fa'il, bisa maf'ul dan seterusnya. Jadi sifat ini tidak selalu menyertai yang disifati tadi. Bal ya dulu akan tetapi menunjukkan saat terjadi fi'il tersebut saja. Begitu maksudnya.
bal yadullu ala hayatihi waqta hudutsil fi'li faqat. Wa huwa yutabiqu sahibal hal fil naw'i wa fil adadi. Dan kemudian beliau melanjutkan, dan hal dari isim dhohir ini cocok dengan sahibul hal dalam jenis dan jumlah. Nau' sama adatnya harus sama. Mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, mufrad mufrad, musanna musanna, dan seterusnya. Contoh, beliau mencontohkan adat atau iratu, pesawat-pesawat tersebut atau pesawat tersebut, satu pesawat tersebut telah kembali. Bagaimana dia kembali? Dalam keadaan selamat. Adat atau iratu salimatan. Contoh selanjutnya, adat atau iratani, kedua pesawat tersebut telah kembali. Bagaimana keduanya kembali? Dalam keadaan salimataini. Yang terakhir adat atau iratu. Yang terakhir perlu diperhatikan untuk jamak muannas salim atau jamak taksir. Untuk yang tidak berakal itu ada dua pilihan. Bisa dihukumi sebagai mufrad muannas atau dari asalnya dia jamak. Nah, bisa dipilih. Meskipun yang sering muncul di dalam teks-teks Arab, Allahu a'lam, sepengetahuan ana, seringnya yang pertama mufrad muannas. Sering dengan mufrad muannas. Nah, jadi salimatan, meskipun salimatin boleh. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang bertanya? Ini masih hal dari isim dhohir, Pak, ya. Kayak hal ini, Pak, nanti sangat sangat membantu ketika kita belajar usul fikih lagi. Nah, jadi ada fa'il, ada maf'ul bih atau naibul fa'il, terus ada hal, ya. Nah, nanti lafaz-lafaz tadi fa'il, naibul fa'il sama maf'ul bih, ketika ada hal itu nanti keumumannya akan lebih menyempit alias menjadi khusus, atau kemutlakan dari lafaz ini akan menyempit dengan adanya hal ini. Itu berkonsekuensi terhadap hukum, apalagi kalau berbicara masalah fikih. Misalkan Rasulullah dalam ayat hadis mengatakan sholatlah di masjid, terus dikasih hal. Nah, jadi masjid yang di sini awalnya umum atau mutlak, ketika ada hal ini nanti akan menjadi sempit maknanya sehingga akan berbeda konsekuensi hukumnya. Nah, itu nanti sangat membantu, Pak, dalam memahami usul fikih. Memang bahasa itu salah satu pondasi terkuat itu, usul fikih itu salah satu pondasinya yang harus kuat adalah bahasa. Nah, kalau bahasanya kurang kuat, nanti usul fikihnya kurang main. Dan memahami usul fikih itu sangat-sangat sangat bagus untuk analisa kita terhadap sebuah nas atau dalil itu. Nanti akan kelihatan kadang orang misalkan dia berfatwa dalilnya ini terus dibaca oleh orang yang paham usul fikih. Ini dia itu ngawur cara mengeluarkan hukum dari dalil ini, istinbatnya ngawur. Oh, ini sesuai dengan kaidah usul fikih ketok. Nah, yang sering itu Ustaz Arifin itu sering begitu mengajak kita untuk ini usul fikihnya main, sering bisa mengikuti yang paham masalah usul fikih. Meskipun usul fikih itu ada tahapan-tahapannya. Nah, lanjut, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada. Baik, lanjut. Waqad taji'ul halu masdaron nakiratan au isman jamidan nakiratan. Nah, di sini adalah pembahasan keluar sedikit atau melenceng sedikit dari kaedah awal kita, yaitu hal itu harus nakiroh dari isim mushtaq. Hanya saja waqad taji'u, dan terkadang datang, terkadang ada hal itu bukan dari isim mushtaq, dia dari masdar nakiroh jelas, atau dari isim jamid. Nah, ingat, ini keluar dari kaidah asal. Jangan jenengan fokus ingin memahami ini tapi yang asal tadi ngawang-ngawang. Nah, jangan, Pak. Lebih baik jenengan hafal yang tadi sangat terus. Oh iya, hal itu isim mushtaq.
Jenengan kuat tasrifnya, jenengan nggak paham yang keluar dari kaidah ini nggak masalah. Ini termasuk al-mustathniyat ya. Perkecualian dari kaidah-kaidah asal itu selalu ada, Pak. Disiplin ilmu apapun itu selalu ada. Apakah yang hal-hal seperti ini menolak kaidah asal yang tadi? Enggak. Tidak. Nah, ini keluar dari kaidah. Tetap kaidah itu tetap sudah mapan tadi isim mustaq nakiro untuk hal itu. Nah. Baik, jadi kata beliau, terkadang hal itu datang dalam bentuk masdar yang nakiro atau isim jamid yang nakiro. Terus beliau mengatakan wahada qalilun jiddan mungkin, Pak. Nah, biasanya di sini membuat orang bingung, Pak. Buat orang bingung. Kalau dia paham hal, terus tiba-tiba ada hadis, tiba-tiba ada ayat. Setelah dianalisa, loh ini hal, tapi kok jamid atau masdar, bikin bingung, Pak. Berarti bukan hal, berarti maf'ul li ajli misalkan, karena maf'ul li ajli kan dari masdar. Tapi kalau diteliti, loh ini hal, ini cocoknya. Nah, jangan langsung ingat ini, oh ini mungkin hal yang dari isim jamid atau perkecualian atau dari masdar. Contoh. Tapi itu dia, Pak ya, kembali ke jenengan harus tahu jamid atau mustaq itu wajib itu. Itu prasyarat sebelum membahas hal. Kalau jenengan misalkan tanpa muhtarot langsung ke sini, Pak, nggak tahu jamid mustaq, anak kira bingung apa jamid apa mustaq. Alhamdulillah sudah belajar di muhtarot. Nah, jadi taksim-taksim pembagian isim yang dirinci di kelas 1 itu membantu, sangat membantu. Mithlu, beliau mencontohkan hatolat itu nazalat ya. Nah, nazalat. Nah, hujan itu hatolat telah turun bagtatan. Bagaimana? Kaifa hatolat al-amtor bagtatan. Bagtatan itu masdar. Kalau nggak salah baghata ya baghatu ya. Baghata ya baghatu bagtatan. Sepertinya ya. Nah, iya, baghata ya baghatu. Tiba-tiba, ujuk-ujuk begitu. Nah, bagtatan di sini adalah hal masdar. Wa hiya halun mansubatun bil fathah. Nah, wa hiya halun mansubatun bil fathah. Ini pengecualian ya. Contoh yang kedua dari Al-Qur'an. Yunfiquna amwalahum sirron wa alaniyah. Mana Mas Idat? Ingat Mas Idat ini. Nah, yunfiquna amwalahum sirron wa alaniyah. Mereka, ini ciri-ciri orang yang beriman, menginfakkan harta-harta mereka. Bagaimana mereka menginfakkan? Dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sama aja. Nah, meskipun lebih baik sembunyi-sembunyi biar kualitas pahalanya lebih besar. Kita perhatikan di sini sirron itu masdar, Pak. Saroi sirron. Alaniyah sama. Alaniyah juga masdar. Masdar. Jadi sirron dan alaniyah ini adalah hal. Mana sahibul halnya? Wawu jamaah. Itu kan jama'. Kenapa kok sirronnya mufrad? Paham pertanyaan Anda? Kan tadi kita pelajari ya, hal dan sahibul hal harus sama nau' dan adatnya. Gimana jawabannya? Monggo dipikirkan sejenak. Nah, atau sambil diminum biar refresh kembali, Pak. Bismillah. Gimana? Coba dikira-kira. Sebenarnya ada isyarat jawaban ini, Pak, dari penjelasan tadi awal-awal ketika membahas kenapa mustaq, kenapa kok nggak jamid dan seterusnya. Berkaitan dengan isim mustaq dan isim jamid.
Kira-kira apa Pak Suga? Kayak mau jawab jenengan. Hah? Malu-malu. Oh enggak ada malu-maluin. Ibnu Abbas ya dapat ilmu banyak karena sering bertanya dia. Kira-kira apa? Sebelum Anda jawab, nanti jenengan jawab. Nah, Anda kasih gambaran. Masdar itu Pak berbeda dengan isim mustaq ya kan? Kalau isim mustaq tadi bisa mudzakkar bisa muannas. Masdar nggak bisa Pak. Sirrun nggak bisa sirratun Pak. Alaniyatan nggak ada alaniyun Pak. Terus apa lagi sih? Baktatan, baktan nggak ada. Baktatan terus. Jadi ketika hal itu dari isim dohir tetapi dari masdar atau isim jamid itu keluar kaidah Pak. Nau sama adat itu nggak berlaku. Kenapa? Karena nggak bisa diotak-atik lafaz itu. Nggak bisa diotak-atik. Bahkan para ulama banyak mengatakan masdar itu secara asal nggak bisa dijamakkan. Nggak bisa dijamakkan. Kalau dia datang seperti itu, iya udah. Nah, ini udah mulai masuk lebih terperinci pembahasan apa? Ya pembahasan hal-hal seperti ini. Jenengan kalau pengen ngebahas sendiri silakan, banyak Pak di buku-buku lain jenengan coba baca ya. Yang bahasa Indonesia nggak apa-apa lah untuk memperluas. Nah, banyak di buku-buku lain banyak. Nah, baik kembali ke sini. Jadi sirron wa alaniyah itu adalah hal, tetapi dia dari isim dari masdar. Nah, contoh yang terakhir adalah dari isim jamid. Tahu isim jamid Pak ya? Apa isim jamid? Hah? Isim jamid ini isim jamid. Ya, kolam. Isim jamid ini isim zat ya kan? Isim jamid ini isim zat maksudnya di sini. Jadi masdar, isim jamid itu dua, isim zat sama masdar ya. Kalau di buku ya, isim zat maksudnya di sini. Jadi contoh yang terakhir ini adalah yang isim zat. Sirna, kita sedang berjalan. Kami sedang berjalan. Bagaimana kalian itu berjalan? Jawabannya adalah kita berjalan dengan keadaan apa? Bergandengan tangan. Ya dan biyadin. Mana yang hal itu Pak? Ya dan. Makanya mansub. Sirna ya dan biyadin. Ya dannya itu. Ya dan ismun jamidun nakiratun wa hiya halun mansubatun bil fathah. Nah. Ya. Baik, sebelum udah selesai nih. Nah. Strip yang terakhir ini berkaitan dengan isim dohir. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Bentar lagi azan maghrib. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.